Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah pada video kali ini saya akan memaparkan tugas ke-8 saya pada mata kuliah filsafat yang berjudul tentang epistemologi. Epistemologi yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, dari pengalaman panca indera, dari ide-ide, atau dari Tuhan, termasuk juga pemikiran tentang validalitas pengetahuan manusia. Artinya, sampai di mana kebenaran pengetahuan kita. Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan status pengetahuan. Epistemologi membicarakan sumber-sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan. Inilah sebabnya kita sering menyebutnya filsafat pengetahuan, karena ia membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan. Adapun pengetahuan yang didapat dalam aspek epistemologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut Richie Calder, proses pengamatan ilmiah ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ia berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Objek kajian epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Landasan epistemologi, proses yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pengetahuan, logika, etika, estetika, dan bagaimana prosedur serta cara memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Aliran epistemologi terdiri dari dua golongan. Yang pertama, golongan yang mengemukakan sumber atau asal pengetahuan, yaitu ada tiga. Yang pertama, rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Yang kedua, empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pemikiran manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga ada kritisme, yaitu aliran yang berpendapat pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Yang kedua ada golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif, yaitu ada dua aliran. Yang pertama realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat dalam kebenaran. Idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui oleh manusia semuanya terletak di luar dari dirinya. Aliran epistemologi terdiri dari dua golongan. Yang pertama, golongan yang mengemukakan sumber atau asal pengetahuan, yaitu
Ada tiga. Yang pertama rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Yang kedua empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pemikiran manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga ada kritisme, yaitu aliran yang berpendapat pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Yang kedua ada golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif, yaitu ada dua aliran. Yang pertama realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat dalam kebenaran. Idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui oleh manusia semuanya terletak di luar dari dirinya. Hakikat epistemologi. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Yang pertama, analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisme. Yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi epistemologi, membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi, apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun menurut Bradbury, Raja James yang ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filsuf ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.